Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, tim bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Karanganom. Oke, terima kasih siswa-siswa semua yang telah mengumpulkan tugas, yang telah mengisi tugas di Google Form. Tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga adalah menggambar pohon karir peminatan di SMA. Ada beberapa tugas yang telah dikirimkan lewat WA, ada beberapa ini, ada dari kelas 7, ada dari kelas 8, dan ada dari yang kelas 9. Ada beberapa ini, lihat. Nah, terima kasih yang sudah mengirimkan ya. Untuk yang belum, nanti dikirimkan setelah kita selesai PSBB. Nanti kalau ada jadwal mengumpulkan, silahkan langsung dikumpulkan. Nanti yang paling bagus, yang paling keren akan dipajang di ruang BK, dikasih figura, kasih sesuatu, hadiah gitu. Oke, kita lanjut. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pohon karir di peminatan SMA. Jadi ada berapa peminatan di SMA? Ada 3. Yang pertama adalah IPS, yang kedua adalah IPA, yang ketiga adalah bahasa. Nah, jadi ada beberapa kemarin yang menjawab. Jadi kemarin Bu Evi kan pernah bertanya, ada ya, Aldi ingin menjadi chef, ya kan? Harusnya Aldi setelah lulus SMP, lanjutnya di mana sekolahnya. Jadi chef itu adalah koki ya. Jadi yang masak gitu, tukang masak lah gitu istilahnya. Jadi kalau ingin jadi chef itu sekolahnya di mana? Ada yang menjawab itu lucu banget, SMA jurusan dapur. Nah, sekarang kita bahas lagi, SMA itu nggak ada jurusan dapur ya. Adanya itu SMK, itu ada jurusan yang namanya Tata Boga. Nah, SMK, adanya SMK jurusan Tata Boga. Nah, minggu depan kita bahas SMK. Untuk hari ini kita bahas yang SMA dulu. Nah, oke, nanti di akhir video ini akan Bu Evi tampilkan alumni Sakar yang dari jurusan IPA, yang jadi jurusan IPS, dan dari jurusan bahasa. Membahas satu persatu tentang peminatan, tentang profesi-profesi apa saja dari kelompok peminatan di SMA. Jadi kita mulai dari kelompok IPS. Profesi-profesi apa saja dari jurusan IPS, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sosiolog, jadi orang yang bekerja di bidang sosial, menelaah sesuatu dengan ilmu sosialnya. Nah, terus ada ahli tata negara. Tata negara ini biasanya di pemerintahan bekerjanya, dan ada kuliah jurusan tata negara. Terus ada antropolog. Antropolog itu mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Nah, seperti itu. Terus ada ahli agama, ada pustakawan. Pustakawan itu adalah yang biasanya bekerja di perpustakaan. Lalu ada seniman. Seniman nggak tahu ya? Ya, ada penulis. Ya, ada penulis novel, penulis apa saja. Nah, seperti itu. Lalu ada direktur atau manajer. Ada politikus. Politikus itu orang yang terjun di bidang politik, ya, ikut partai, seperti itu. Ada wartawan yang mengumpulkan berita. Lalu ada konsultan. Nah, konsultan ini biasanya bekerja di perusahaan-perusahaan, bekerja sama dengan perusahaan untuk menjadi penasehat. Bisa penasehat keuangan, bisa penasehat tentang pendirian perusahaan dan lain-lain. Lalu ada pegawai BUMN. Nah, BUMN ini badan usaha milik negara. Nah, biasanya
statusnya adalah pegawai BUMN. Lalu ada auditor. Auditor itu adalah profesi seseorang yang tugasnya itu mengaudit laporan keuangan dari suatu perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi. Lalu ada PNS. Nah, PNS ini kepanjangan dari pegawai negeri sipil ya. Kemarin tuh ada anak kelas 7 yang menjawab PNS itu pegawai negeri swasta. Nah, sekarang sudah tahu ya, PNS itu adalah kepanjangan dari pegawai negeri sipil. Ya, lalu ada selanjutnya ada redaktur. Redaktur itu adalah seseorang yang bertugas melakukan penyuntingan naskah atau video ya, memberi judul, memperbaiki kesalahan ejaan, tanda baca, diksi, serta keterpaduan antar paragraf dan naskah. Nah, jadi dari reporter itu yang mencari berita dan dikirim ke redaktur yang mengolahnya, lalu baru diflorkan ke masyarakat. Nah, tugasnya redaktur adalah mengedit, menyunting. Lalu ada konselor. Nah, konselor ini seperti guru BK, nah seperti saya. Nah, seperti Bu Evi, seperti Bu Umi, seperti Bu Muti. Nah, guru-guru BK sekalian itu namanya konselor. Lalu ada guru atau dosen. Nah, guru atau dosen ini ya sudah tahu ya, kalau guru itu TK, SD, SMA, SMP ya. Kalau dosen ini yang mengajar di perguruan tinggi. Lalu ada diplomat. Diplomat ini adalah seseorang yang ditunjuk untuk melakukan diplomasi atau menjalin hubungan di suatu negara atau beberapa negara atau pada organisasi internasional. Yang selanjutnya ada psikolog. Nah, psikolog ini adalah orang yang ahli kejiwaan. Nah, biasanya mereka ini sekolahnya, kuliahnya itu di psikologi, lalu sekolah lagi namanya profesi psikolog. Nah, S2-nya itu S2 profesi, jadinya mereka jadi psikolog. Kalau hanya S1 saja itu belum psikolog, hanya sarjana psikologi. Untuk jadi psikolog itu harus sekolah lagi profesi selama kurang lebih 2 tahun untuk mendapat gelar psikolog. Gitu ya. Jadi kalau psikolog itu dari IPS ya, ada lagi psikiater. Nah, nanti dari jurusan IPA itu ada psikiater. Jadi bedanya psikolog sama psikiater itu, kalau psikolog itu dari kuliahnya itu psikologi, kalau psikiater itu kuliahnya di jurusan kedokteran umum, lalu mengambil spesialis kejiwaan, namanya jadi psikiater. Nah, gitu. Jadi bedanya psikiater itu bisa memberi resep obat untuk seseorang yang gangguan jiwa. Kalau psikolog itu tidak bisa memberi resep. Nah, hanya memberikan terapi, memberikan konseling. Nah, seperti itu. Jadi grade-nya berbeda. Oke, lanjut notaris. Notaris adalah sebuah profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya untuk saksi penandatanganan pada dokumen. Nah, biasanya kalau jual beli tanah itu lewatnya notaris. Nah, kalau ada saksinya notaris itu berarti sudah kuat jual belinya. Biasanya jual beli tanah seperti itu. Terus ada aktuaris. Aktuaris adalah
seorang ahli yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang aktual pada sebuah bisnis, khususnya yang berhubungan dengan resiko. Nah, ini. Terus ada hakim. Tahu ya hakim? Hakim itu yang bekerja di pengadilan. Pak Hakim. Advokat itu pengacara ya. Ada jaksa, ada pengacara, ada hakim. Lalu ada akuntan. Akuntan itu adalah orang yang ahli di bidang akuntansi. Nah, biasanya kuliahnya di di jurusan akuntansi. Nah, sekarang yang kedua kita bahas adalah jurusan matematika dan ilmu alam yang disingkat MIPA atau IPA gitu ya. Yang pertama itu ada diplomat. Diplomat itu sama yang kayak tadi ya. Jadi jurusan IPS, IPA, bahasa itu bisa jadi diplomat gitu. Lalu ada polisi ya, polisi, ada nahkoda. Nahkoda itu yang menjalankan kapal ya, namanya nahkoda. Lalu pilot ya, menjalankan pesawat. Ada teknisi ya, kalau ada kerusakan ini bisa teknisi apa aja ya, teknisi pesawat, bisa teknisi kapal. Nah, seperti itu. Terus ada programmer. Programmer itu seseorang yang ahli di bidang program di komputer, seperti itu. Lalu ada perancang atau desainer. Nah, perancang desainer bisa dari jurusan IPA. Konsultan juga, guru, dosen, peneliti, astronot. Nah, ini astronot yang mau jadi astronot mungkin ya. Nah, kalau jadi astronot nanti sekolahnya di mana, kalian searching aja ya. Kalau pengen jadi astronot. Lalu arsitek. Nah, arsitek ini yang biasanya merencanakan pembangunan. Nah, arsitek merencanakan bangunan, mendirikan bangunan yang mendirikan jembatan, jalan tol, dan lain-lain sebagainya, yang bangunan-bangunan besar. Nah, itu keren sekali arsitek. Lalu ada insinyur ya. Insinyur itu orang yang profesinya yang pintar, yang ahli di bidang rekayasa. Nah, orang-orang yang mengetahui secara ilmiah menyelesaikan masalah praktis dengan menggunakan teknologi, itu namanya insinyur. Lalu ada ahli hidrologi. Ahli hidrologi itu meneliti tentang air, bagaimana distribusinya, bagaimana sirkulasinya, bagaimana sifat fisik air bawah tanah, air di permukaan tanah, dan mempelajari bentuk, intensitas curah hujan, dan gerakan-gerakan air dari air hujan sampai ke bumi, sampai ke laut, sampai ke atmosfer, dan lain-lain. Itu namanya ahli hidrologi. Lalu ada kontraktor atau pengembang yang membangun rumah-rumah, apartemen, dan lain-lain. Lalu ada TNI. Nah, TNI ini kalau di sini dari jurusan IPA. Lalu IPE, lalu ada PNS. Nah, PNS juga bisa. Lalu ada pegawai BUMN atau BUMD. Lanjut. Sekarang di bidang kesehatan. Biasanya kalau di bidang kesehatan itu dari jurusan IPA. Contohnya ada tadi psikiater. Nah, itu terus dokter gigi, dokter hewan, bidan, apoteker. Nah, apoteker ini yang biasanya ada di apotek ya. Jadi apotek itu ada apotekernya. Kalau nggak ada apotekernya nggak bisa mendirikan apotek gitu. Terus ada radiografer, ini di bidang kesehatan semua. Radiografer itu adalah orang yang biasanya di rumah sakit itu melakukan ronsen. Nah, kalau kalian patah tulang atau apa, atau mau cabut gigi, biasanya di ronsen. Nah, ini tugasnya radiografer. Lalu ada perawat, ahli gizi, analis kesehatan, ya.
Ini kesehatan semua ya. Kesehatan semua itu biasanya diambil dari jurusan IPA. Gitu. Oke, lalu selanjutnya yang dari jurusan IPA itu ada beberapa ahli. Ada ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ahli geologi, ahli BMKG, ahli mesin, ahli nuklir, ahli komputer, ahli produksi, ada ahli pertanian, ahli kehutanan, ahli perikanan, ahli kelautan. Nah, semua ini ada jurusan di perguruan tingginya. Misal ahli kehutanan jurusannya ada di perguruan tinggi namanya Fakultas Kehutanan. Lalu perikanan ada Fakultas Perikanan. Kelautan juga ada jurusan kelautan. Pertanian juga banyak fakultas pertanian. Nah, seperti itu. Lalu ada surveyor ahli geodesi. Geodesi itu adalah tentang pemetaan bumi. Nah, geodesi ini juga dari ilmu alam ya. Mereka biasanya membuat peta. Oke, yang ketiga adalah ilmu bahasa. Iya, ilmu bahasa ini profesinya apa saja ya? Kita lihat bareng-bareng. Yang pertama seniman. Nah, seniman ini yang orang-orang yang biasanya di bidang seni. Terus ada guru, dosen. PNS juga bisa. Lalu arkeolog. Arkeolog itu orang yang mempelajari ilmu tentang manusia dan budayanya di masa lalu, kepurbakalaan. Nah, seperti itu. Jadi mereka bisa mempelajari tentang peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu, misal artefak, fosil, lalu batuan-batuan, benda di lingkungan, lalu ada bangunan-bangunan tua yang zaman dahulu, zaman purba, zaman peninggalan prasejarah. Nah, itu mereka arkeolog ini mempelajari tentang itu. Kenapa jurusan bahasa? Karena mereka itu mempelajari tentang bahasa-bahasa, simbol-simbol tentang prasejarah. Nah, itu membutuhkan ilmu tentang arkeolog. Oke, terus editor. Editor itu yang biasanya mengedit naskah atau mengedit video. Terus ada jurnalis. Jurnalis itu seperti wartawan. Lalu ada ahli bahasa. Nah, ini biasanya penerjemah seperti itu. Lalu ada penulis. Penulis. Ada pramugari atau pramugara. Kenapa dari jurusan bahasa? Karena biasanya pramugara dan pramugari ini harus fasih berbahasa selain bahasa Indonesia ya. Biasanya harus fasih belajar, harus fasih menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Karena untuk penerbangan internasional itu dibutuhkan tidak hanya satu bahasa saja. Lalu ada artis atau aktor. Untuk jadi artis dan aktor tidak harus jurusan bahasa juga ya. Nah, terus ada politikus, bisa. Desainer ya, bisa juga. Diplomat. Nah, diplomat ini kan kalau bahasa dari jurusan bahasa kan bahasa Inggrisnya bagus. Nah, bisa sebagai pengantar bahasa internasional gitu. Lalu ada reporter atau penyiar. Nah, reporter atau penyiar itu tata bahasanya harus bagus ya. Bagaimana cara menyusun kata, bagaimana caranya berbahasa itu dipelajari di jurusan bahasa. Lalu bisa juga di BUMN, kerja di badan usaha milik negara. Terus ada telemarketer. Telemarketing ya telemarketing. Telemarketer itu orang yang bekerja secara telemarketing.
Jadi pemasaran lewat telepon. Nah, biasanya kan banyak ngomongnya, banyak ngobrolnya, banyak bagaimana cara menyusun kata-kata dengan bagus. Nah, itu biasanya di jurusan bahasa. Lalu ada redaktur. Nah, redaktur tadi kita sudah bahas ya, bagaimana dia menyunting bahasa biar bisa dicerna oleh masyarakat secara luas. Terus ada direktur atau eksportir. Lalu ada konsultan dan public relation. Public relation ini adalah biasanya disebut PR. Nah, dikenal dengan PR atau humas, hubungan masyarakat, kan profesi yang berperan sebagai jembatan komunikasi dari berbagai pihak. Jadi setiap organisasi itu pasti ada humas, ada PR-nya. Apalagi perusahaan besar itu pasti ada PR-nya. Nah, untuk public relation ini diharuskan mempunyai skill yaitu bahasa. Nah, bisa berbahasa, bisa berhubungan, bisa berkomunikasi dengan baik dengan seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta staf dan karyawan SMP 1 Karanganom, serta adik-adik siswa-siswi SMP 1 Karanganom yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Deki Krisna Aditya. Saya alumni SMP Negeri 1 Karanganom, lulus tahun 2000, masuk tahun 97. Dulu waktu SMP 1 Karanganom, saya duduk di kelas 1B, kelas 2B, dan 3B sampai dengan lulus. Setelah lulus dari SMP 1 Karanganom, saya sekolah di SMA Negeri 1 Karanganom. Nah, dari SMP sampai dengan SMA saya sekelas sama Ibu Evi Istriningsih nih, yang sekarang menjadi guru bimbingan dan konseling di SMP 1 Karanganom. Di sini saya membuat video ini diminta sama beliau, sama Bu Evi Istriningsih, untuk menceritakan perjalanan studi saya dari SMP 1 Karanganom yang hingga saat ini saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Nah, setelah dari SMP 1 Karanganom, saya melanjutkan di SMA 1 Karanganom dan mengambil jurusan IPS. Nah, di sini ada cerita. Waktu saya mengambil jurusan IPS, saya tuh dipanggil sama guru BP. Zaman itu guru BP. Kalau sekarang istilahnya guru bimbingan konseling atau BK. Dipanggil, kenapa kok nilai saya IPA bagus, kenapa ngambil IPS di situ. Nah, terus saya menjelaskan kepada beliau, waktu itu guru BK di SMA 1 Karanganom itu Bapak Widi. Saya jelasin kalau saya mau mengambil jurusan akuntansi nanti kuliah. Nah, dan beliaunya mengerti kenapa saya ngambil jurusan IPS, kenapa nggak ngambil IPA, karena setelah lulus SMA nanti saya mau mengambil jurusan akuntansi. Jadi poinnya di sini buat adik-adik, nanti setelah lulus SMP, lulus SMA dan melanjutkan kuliah harus udah di planning dari sejak sekarang, dari sejak SMP itu mau ngambil jurusan apa, mau menjadi apa. Nah, dari SMP kita juga harus udah planning
mau ngambil SMA di mana. Kalau kita udah punya target, otomatis kita berusaha buat mengejar target tersebut. Setelah lulus SMA, saya kuliah mengambil jurusan akuntansi di Universitas Negeri Semarang melalui jalur PMDK. Nah, di situ juga ada strategi khusus juga, di mana yang lain mengambil PMDK itu pasti ngambilnya UGM, UNS, bahkan Undip. Nah, di sini saya mengambil di UNES. Salah satu strategi yang mungkin waktu itu peminatnya nggak begitu banyak. Nah, setelah saya lulus S1 akuntansi dari UNES, alhamdulillah saya keterima di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dari tahun 2008 sampai dengan saat ini. Alhamdulillah udah 11 tahun saya mengabdi di DJP, istilahnya Direktorat Jenderal Pajak. Terus untuk adik-adikku siswa-siswi SMP 1 Karanganom, kalau mempunyai cita-cita pengen menjadi pegawai pajak di DJP, di sini ada 2 jalur nantinya. Setelah lulus SMA nanti, kalau mau yang ikatan dinas silahkan mendaftar di STAN. Nah, terus untuk jalur keduanya nanti menunggu pembukaan CPNS dari sarjana. Nah, terus selama saya kerja di Direktorat Jenderal Pajak ini, alhamdulillah saya bisa mengabdi kepada negara Republik Indonesia ini dengan menyumbangkan penerimaan negara yang di sini 80% APBN kita di negara Republik Indonesia ini 80%-nya berasal dari pajak. Nah, di situ kebanggaan saya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, terus dan membawa nama baik alumni SMP Negeri 1 Karanganom, khususnya SMA Negeri 1 Karanganom serta Universitas Negeri 1 Semarang. Nah, demikian cerita serta motivasi untuk adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanganom. Semoga bisa menjadi gambaran, menambah motivasi adik-adik. Jangan berkecil hati, belajar yang rajin, berusaha, berdoa, serta minta restu kedua orang tua, terutama ibu sama bapak, karena restu orang tua itu yang utama di samping kita udah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Debri Gunawan. Saya dulu pernah sekolah di SMP Negeri 1 Karanganom, SAK, pada tahun 2004. Lalu lulus pada tahun 2007. Lalu di SMA Negeri 1 Karanganom masuk tahun 2007, mengambil jurusan IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, pada kelas 2-nya. Setelah itu lulus dari SMA tahun 2010, lanjut ke kuliah kedokteran gigi di Universitas Jember, Jawa Timur. Sekedar tahu bahwa kedokteran gigi dan kedokteran umum itu perbedaannya, kalau di kedokteran gigi langsung khusus menjurus ke daerah gigi dan mulut, jadi hanya tentang gigi dan mulut saja, seperti
sakit gigi, cabut gigi, tambal gigi, sariawan, bengkak, kok dari leher, terus dari leher hingga daerah kepala yang berhubungan dengan gigi nanti menjurus ke jika kedokteran umum itu adalah dari kaki sampai kepala, jural, semuanya dipelajari. Nanti kalau misalnya ingin mengambil spesialis ada, gigi ada, spesialis di kedokteran umum banyak. Seperti itu. Saya lulus dari dari Universitas Jember tahun 2016. Setelah itu saya bekerja di klinik. Setelah itu ada lowongan untuk kesempatan untuk mendaftar pegawai negeri sipil. Saya mendaftar di Boyolali, ASN Boyolali di Puskesmas. Sekarang masih bekerja di Puskesmas sebagai dokter gigi di sana. Tetap semangat teman-teman semua, jangan lupa belajar dan kuliah. Kita harus dikejar dengan berusaha dan berdoa. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat bagi semua. Dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratiwiani, biasa dipanggil Tiwi. Saya lulus dari SMP 1 Karanganom tahun 2000. Setelah itu melanjutkan ke SMA 1 Karanganom mengambil jurusan IPA. Setelah lulus tahun 2003. Setelah itu saya melanjutkan ke Universitas 11 Maret. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Lulus tahun 2006. Setelah itu saya mendaftar CPNS tahun 2010. Ditempatkan di kantor Dinsos Nakertrans untuk pertama kali. Setelah itu saya mutasi tahun 2012 dan ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Salatiga sebagai perangkat komputer. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Ismi Afiani, biasa dipanggil Afi. Aku alumni dari SMA Negeri 1 Karanganom jurusan IPB atau Ilmu Pengetahuan Bahasa. Nah, dulu aku ngambil jurusan ini tuh karena aku memang udah suka banget sama bahasa Inggris dari kecil dan aku bercita-cita untuk jadi penulis yang go international. Jadi pas sekolahan aku buka atau ada program atau jurusan bahasa, ya udah aku masuk aja ke jurusan tersebut. Nah, di jurusan bahasa atau di program bahasa itu aku belajar ya bahasa Indonesia tentu aja, terus ada bahasa Inggris, dan bahasa Inggris saat itu porsinya adalah 13 jam mata pelajaran. Terus ada bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Arab juga ada. Di samping itu kita juga belajar IPS ya, kayak sejarah dan sosiologi, masing-masing porsinya 2 jam mata pelajaran. Terus kemudian kita juga belajar ada sastra Indonesia, ada sastra Arab Melayu, terus kemudian kita belajar apa lagi ya? Matematika juga ada, basic math, itu 2 jam pelajaran porsinya gitu. Jadi pelajaran di program tersebut tuh emang seru-seru buat aku sih terutama ya. Terus career opportunity untuk kesempatan kerja, sekarang sih aku kerjanya sebagai pengajar bahasa Inggris di Universitas Indonesia. Terus aku juga penulis, aku nulis di beberapa jurnal internasional. Terus aku juga kerja sebagai freelance translator atau penerjemah lepas untuk beberapa NGO, dan juga sekarang lagi kerja sebagai translator podcast namanya InGame. Terus buat adik-adik yang mau ngambil jurusan bahasa tapi bingung, aduh nanti kerjanya apa ya? Aku kan nggak mau jadi pengajar bahasa Inggris misalnya. Aduh tenang aja, karena kalau misalnya bisa bahasa Inggris tuh mau kerja di bidang apa aja nanti akan gampang. Karena gini ya, di era global, di era digital ada 2 skill yang harus kita kuasai. Yang pertama itu bahasa Inggris, dan yang kedua adalah coding. Kalau 2 hal ini kamu udah kuasai, maka dunia itu udah ada di tangan kita gitu. Jadi semangat ya. Oh iya,
buat yang ragu ngambil jurusan bahasa karena ngerasa aduh bahasa Inggris aku nggak bagus nih gitu, aku saranin kalau kamu udah mantep ngambil jurusan bahasa, yuk go for that gitu, udah ambil aja. Perkara bisa atau nggak bisa kan nanti selama di jurusan bahasa itu kita intensif belajar bahasa Inggris terutama ya, dan juga bahasa-bahasa lain. Kita punya jam belajar yang jauh lebih banyak daripada jurusan lain untuk belajar bahasa. Jadi jangan takut kalau misalnya merasa bahasa Inggrisnya nggak bagus, bahasa Inggrisnya pas-pasan. Kan nanti sambil jalan bisa sambil belajar gitu. Because practice makes perfect. Because practice makes perfect. Oke. Jadi gitu ya. Semangat semua, dadah, thank you. Oke, bagaimana? Kalian sudah menyimak dari kakak-kakak tadi ya? Ada yang dari IPA, ada yang dari PS, ada yang dari jurusan bahasa. Nah, kalian dari sekarang harus sudah punya planning ya, mau jadi apa, mau sekolah di mana. Nah, harus tetap semangat walaupun masih dalam masa pandemi. Oke, untuk minggu depan kita bahas tentang SMK ya. Nah, untuk yang mau sekolah di SMK kita bahas minggu depan. Ada apa aja di SMK, ada profesi apa saja di SMK, ada jurusan apa saja di SMK, kita simak minggu depan. Oke, untuk minggu ini terima kasih atas perhatiannya. Tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, jaga kondisi, serta tidak berkerumun. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa bertemu di kelas dengan keadaan yang normal, dengan keadaan yang baik-baik saja. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.